Nah, kita kedatangan tamu nih sekarang. Tamu jauh-jauh nih. Jauh-jauh. Silakan Kak Yu. Yuk kita Tamu panggil spesial. tamu spesial kita malam ini yaitu Frater Dodo. Geser Kak. Oke. Tamu kerajaan. Tamu kerajaan. Boleh kenalan dulu Frater. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Frater Dodo. Ya. Panggil saja Frater Dodo saja. Ya. Biar itu karena namanya lebih mudah diingat gitu. Tapi biasanya sering dilupakan. Berat ya. Begitu. Ya, Frater. Kalau menurut Frater sendiri gimana dengan new normal ini, Frater? Bagi saya new normal ini ya merupakan hal yang baru ya, hal yang baru karena situasi pandemi yang baru juga yang membuat kita bingung, membuat kita merasa terbatas, membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain kan. Betul. Tapi bagi saya new normal itu merupakan kesempatan untuk membangun kebiasaan baru sih, yang dulu mungkin ditinggalkan. Hal yang sederhana seperti apa, cuci tangan, pakai masker, atau hal yang lain itu demi keselamatan kita, demi kesehatan kita, yaitu merupakan kesempatan untuk membangun kebiasaan yang baru sih. Itu kalau dari saya. Kalau begitu, kalau misalnya Frater melihat teman-teman ini yang kurang memperhatikan protokol kesehatan tuh gimana, Pak? Maksudnya langsung Frater ingetin atau dan teman-teman yang lain juga boleh? Ya, kalau saya sih karena demi kebaikan ya mau nggak mau harus diingatkan, ya kan. Masa ya dibiarkan, Ya. ya kan, harus diingatkan karena ya itu tadi untuk demi apa, orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi kami berlima menyatakan kami siap menjadi duta COVID. Untuk menjadi contoh. Contoh yang baik. Nih kayaknya Mas Bini. Iya, Waduh. Amin. Berat itu, Kak. Gimana Frater? Aminin enggak Frater? Promosi panggilan. Berat itu, Kak. Tergantung keputusannya. Didoakan saja itu. Oke, berarti ini kita berlima siap nih jadi anak muda yang bisa apa ya? Bisa memberikan contoh Contoh. untuk penerapan new normal yang baik, Iya. Protokol gitu. sesuai protokol kesehatan. Siap untuk gak nongkrong-nongkrong sembarangan. Betul. Dia nongkrong di gereja gimana tuh? Aduh, tuh Boleh gimana nggak tuh? tuh? Untuk nongkrongnya sendiri menurutku kayak boleh ya, cuman Iya. dengan protokol gitu. Kembali lagi, pasti pakai masker lah, Itu cuci harus tangan digarisbawahi lah, itu. tadi. Iya, Iya, ini nongkrong. Temennya mana? sambil nguaci gitu kan. Ini karena ada konten jadi kita nggak pakai masker guys. Iya. Iya, demi Tentu konten tadi. ini. Oke. Oke, next. Bisa. Bisa. Terus oh ya kan kita kan lagi misa online. Terus perasaan pertama nih teman-teman ketika mengikuti misa online itu gimana? Rasanya apa? Feel-nya dapet nggak tuh? Feelingnya? Feelnya ya. Kalau ditanya gimana perasaannya, jujur feel-nya apa ya, kayak misa pertama online itu aku nangis Ya. maksudnya kayak nggak biasa seperti ini, terus tiba-tiba merasakan bahwa ih kangen ya misa yang sebenarnya menyambut tubuh Kristus di gereja langsung langsung, terus euforianya juga pasti beda. Awal-awalnya sama merindukan Ekaristi, terus lama kelamaan jadi kayak udah nggak ada gernya nih misa online, apalagi ditambah adanya new normal, jadi nggak sabar kan buat Ekaristi lagi di gereja. Iya, iya. Kayak gitu sih kalau aku untuk misa online. Cuman nggak setiap hari kan memang ada ya misa harian itu, cuman Iya. aku yang nggak siap hari sih karena itu karena feelnya aku udah nggak dapet lagi Frater. Jadi kayak oke, kita beribadah dengan di hari Minggu aja atau di hari Sabtu aja gitu. Dan juga apa ya, gangguan-gangguan untuk fokus gitu kan lebih besar Keganggu ya, banget. Ya, Ngantuk, ya ngantuk, notif HP. betul,
lapar. Aku banget sinyalnya. Iya lapar kucuk-kucuk. Ya sinyalnya, terutama sinyalnya ya kan, kita kan harus Nggak online, stabil, kan. heeh, betul. Sedih banget. Jadi Kak Feni atau Kak Feni atau operator mana? Kalau saya untuk misa online ya, Iya. sebenarnya saya belum pernah merasakan misa online. Karena apa? Di seminari di tempat saya tinggal itu tetap ada diadakan misa, akan tetapi ada protokol yang harus ditaati. Makanya ya saya banyak sih mendengar ada orang-orang itu sering cerita, wah rindu nih pengen ikut misa di gereja, rindu ini kangen ini, tapi ya bagaimanapun kita harus menerima hal ini. betul. Ya walaupun itu memang menyedihkan ya, Sangat menyedihkan, brother. menyedihkan atau ya membuat kita kayak tadi misa online tapi banyak gangguannya, banyak ini nggak merasa feel-nya nggak dapet. Lagi lama-lama. Tapi ya mau nggak mau kita harus menerima lah. Namun dari situ kita kan sudah disadarkan bahwa oh ternyata itu apa kekuatan atau dari Ekaristi sendiri misalnya itu kan membuat kita rindu, kita membuat sadar bahwa kita itu ternyata Kalau jauh nggak bisa. nggak jauh sama Tuhan itu nggak bisa kan. Iya, Nah, betul. Ya, itu aku merasakan itu juga ya. banget ya. Iya bener ya. Makanya kayak menggebu-gebu untuk datang ke gereja untuk Ekaristi itu semakin besar ketika itu ya. Ya betul. Jadi bedanya Allah, Tuhan dengan pacar kita itu. Sama iya. pacar kita bisa online kan, Betul. video call. Kalau dengan Tuhan nggak bisa dikompromi. Asik, asik. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Paling nggak kita harus datang ke rumah Tuhan, ke gereja gitu. Padahal nggak cuma buat konten doang ya mas. Oh iya, enggak. Saya jujur Sesuai kangen hati. sih ke gereja. Kangen Ya kangen dengan pacarnya. dengan teman-teman, misal dengan jemaat yang banyak gitu kan, kita bisa ya sosialisasi kan. Kita sebagai manusia kan dilahirkan sebagai makhluk sosial, jadi kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri gitu. Kalau Mas Beni sendiri gitu ya? Iya, Rasanya kayak gitu. Kalau kayak Isi sendiri? Kalau aku maksudnya kan Nggak sih, kepo aja gimana? iya. Kan soalnya nggak Iya, ada apa-apa. info nih Nggak dari apa-apa, dia. Kak. Iya. kalau bisa online ya sedih sih. Satu permasalahannya ya ampun ada iklan. Oh iya. Wah, terima kasih Mas. Terima kasih. Artisnya lewat. Jangan diambil sesukanya. Iya, iya. Loh, ini gimana? Dingin. Kok banyak? Random ini random. Oh ya biar Apa aja? Milihnya apa aja Prater Mas? mau apa Prater? Dua juga Sama aja lah. Jus apel mas satu. WS. Alpukat. Terima kasih Kak. Makasih ya kak. Jus jumbo. Kalau aku sih misal online jelas tuh nggak feeling sih. Apa? Maksudnya kan nggak ngerasa feel, misalnya nih aku bisa terus tiba-tiba tuh anjing aku tuh lewat gitu loh, ganggu. Itu ya. Pas Banyak mau yang misa tuh pernah kan ada tamu bapak ibu RT gitu kan, ketok-ketok. Malah tulisin aja di luar sedang misa, misa. tidak bisa diganggu. Udah ditulisin tuh aku nggak dibukain sih. Nah, itu ya. nggak paham ya. Nggak paham ya misa itu apa, ibadat itu apa. Mungkin ya. Harapannya sih pengen banget misa langsung, tapi Nah, menurut saya gini, dengan kita punya harapan, seharusnya kita juga bisa mewujudkan harapan itu dengan itu mengikuti protokol, dengan waspada, tetap Nah. sehat. Itu sih yang mempercepat apa ya kembalinya normal yang sebenarnya tuh seperti itu sih menurut aku. Jadi nggak sekedar misal kita pengen mendapatkan sesuatu ya, misal cari pacar aja ya gampang ya, kan yang muda-muda nih. aduh. Kenapa selalu ke situ ya? Ya kan yang dekat yang relate dengan yang muda-muda. Yang Cari relate. pacar ya. Ini godanya Pengecualian dulu ya. Pengecualian dulu. Pengecualian betul. Iya. Pengecualian bahas pacar. Aduh maksudnya Lanjut aja. Mas. Malah bingung. Kita kan nggak langsung sikat-sikat aja kan si cewek itu kalau saya ya. Iya. Langsung di Terjang. pepet terus terjang gitu kan nggak bisa kan, harus ada triknya. Triknya nanti podcast selanjutnya. Oh ada ya Iya ada. Nah Tips and trick. begitu pula dengan harapan kita untuk new normal ini, untuk kembali beraktivitas seperti biasanya. Kita nggak
nggak bisa nih langsung diterjang aja, ada corona diterjang itu kan nggak bisa. Ada aturannya dari pemerintah juga demi kebaikan dan demi tercapainya harapan kita itu. Ada PDKT. Iya. Jadi kalau ada harapan juga harus ada perjuangan dulu ya kan. Betul. Harus diwujudkan dulu ya. Diri, betul, Ya, menahan diri ada. untuk di kerumunan dan sebagainya. Itu mengalahkan ego. Ya, mengalahkan ego itu Pak yang tepat. Mengalahkan ya. Ngerti gitu ya, saling Ada pertanyaan tambahan nih. Kalau Apa? misalnya nanti ibadat akhirnya diperbolehkan, terus ada masyarakat yang kayak tidak mengikuti protokol yang sudah diberikan gereja. Kira-kira kalian sebagai pemuda Katolik itu menyikapinya gimana sih? Mau menegur kah, kembali menegur kah, atau didiemin aja gitu? Harus Terus ditegur. juga tanggapan sendiri untuk frater itu gimana? Kata dulu deh. Frater dulu deh. Ya, kalau soal protokol ya, itu kan sekarang menjadi penting kan. Dan jadi tugas kita nggak harus apa kita apa tidak selalu karena saya frater atau kalian OMK atau siapapun, tapi itu menjadi tugas kita, menjadi bagian kita untuk mengingatkan. Ya. Mengingatkan itu penting karena mengingatkan itu akan menyelamatkan. Iya, Ya, kan? Benar. Mengingatkan itu menyelamatkan. Ya, tagline kita. Garis bawahi ya. Iya. Words of the day. Dan Nanti di bawah ada kok mengingatkan tuh menyelamatkan. Keren kita ada kemajuan dulu. Tolong yang edit. Editornya ya. Mengingatkan menyelamatkan. itu jadi tugas kita untuk mengingatkan itu ya, mengingatkan dan terus mengingatkan. Kita jangan jenuh-jenuh untuk mengingatkan walaupun itu dimarahi atau Dirau. apa, yang penting kita mengingatkan. Yesus saja mengingatkan pasti Iya. nggak disukai kan, Iya. tapi dia tetap terus Mengingatkan. sampai dia menyelamatkan orang kan. Iya. Celah untuk menyelamatkan, mengingatkan. Begitu. Jangan capek-capek ya. Iya. Harus apa? Harus mau mengingatkan satu Harus sama mau lain. Harus mau mengingatkan. maju terus, pantang Soalnya kan mundur juga mengingatkan. ini juga apa ya? Demi keselamatan kita juga. Buat kita juga, buat semuanya, buat negara ini, buat dunia. Jadi ya kalau kita nggak saling toleransi dan saling mengingatkan ya Siapa tetap- lagi? tetap nggak akan berjalan di keinginan dan harapan kita. Tuh sih. Dan tentunya gereja pun sudah punya ini kan SOP-nya apa protokolnya Iya, betul. untuk nanti akan diadakannya misa offline. Ya sebagai warga gereja yang baik, pengikut Kristus yang baik. Apa? Oh kurang keras. Sebagai jemaat warga gereja yang baik, sebagai pengikut Kristus yang baik ya kita harus mengikuti hal yang baik juga. Iya. Harus. Protokolnya itu. Terus apa lagi nih Kak Yesi? Oh ya, terus kalian tuh setuju gak sih kalau semisal nih peribadatan itu diadakan kembali dengan protokol kesehatan yang khusus protokol gitu? Setuju. Sangat setuju. Sangat setuju banget Mal. Sangat setuju untuk hal itu ya, karena memang bukan saya aja sebenarnya ya, bukan aku aja. Maaf ya. Bukan aku aja, cuman pasti banyak umat yang merindukan itu untuk datang ke gereja, untuk bertegur sapa, untuk menyambut sakramen. Cuman juga kita apa ya, sebagai mungkin dari gereja pun sudah mengeluarkan kayak SOP tadi yang dimana kita harus menaati, benar-benar menaati, kayak Harus contohnya menjalan. mungkin pakai masker dan lain sebagainya. Itu tetap harus dilakukan, harus itu hukumnya. Karena apa? Karena itu juga salah satu untuk mewujudkan atau memperlancar harapan yang kita inginkan tadi, untuk adanya misa setiap minggu atau misa harian mungkin nanti untuk selanjutnya. Itu sih sangat setuju. Ada yang Mungkin itu ya, misa itu hari Sabtu biasanya sekali jadi 3 kali. oh ya, kabarnya akan dibuat berkali banyak karena di ini ya Bagi wilayah, per wilayah. per wilayah. Mendukung social distancing. Ya, Iya. betul. Ya memang harus gitu sih. Dan ada ID Ada tertentu ya, untuk gitu. menandakan bahwa kita ini adalah Warga gereja sini. warga gereja sini. Jadi nggak sembarangan masuk gereja gitu Iya. ya. Berarti kalau bawa teman dari paroki lain udah nggak bisa. Udah Iya, susah. karena dia kita nggak pegang ID-nya itu untuk mereka. Benar. Nanti jangan-jangan ada calo ID. Calo ID. Calo Mantap. ID. Mantap betul. Calo.id. Jadi
teman-teman dan frater nih memilih misa online atau offline? Offline. Offline, aku offline. Offline. Gaya banget ini emang sumpah. Ini pas Jawabannya tanya. sendiri loh. Kalau frater nggak mungkin penceritaan. Kalau kalian mungkin. Jawab jujur. Jam jujur, pastinya apa? Saya online lah. Kalau aku ya 1 kali 2 kali offline, tapi nanti kalau selanjutnya ya online lagi nggak apa-apa. Mantap Panda jawabannya. Sangat aman. Jujur dari lubuk hati yang paling terdalam. Kalau aku offline, jujur dari awal emang offline loh, bener. Oh iya. Kenapa? Kenapa? Karena Apa tuh? karena tadi ya aku sempat notice nyanyi Bapak Kaminya nggak fals, soalnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Oh ada iringan ya? Oh, ada iringan. Ada iringannya. Kalau di rumah tuh satu apa nadanya satu apa jadi nggak bisa. Itu salah satunya. Jadi cuma sesepele itu, Kak. Ya enggak sih sebenarnya. Cuman ini mau ngelucu aja tapi nggak dapet mas. Aku ketawa. Telat banget mbak. Terus ini sebenarnya kalau offline kenapa? Karena lebih dapet feel-nya. Apalagi di Doa Syukur Agung. Terus kayak lebih nyata gitu loh. Itu loh apa? Bunyi Apa? gongnya. Heeh. Iya. Pokoknya Bukan tuh bunyi isinya. gongnya juga sih Mbak, sama kerincingnya. Gong sama kerincing. Ya Allah, cuma sekedar bunyi gong dan kerincing kan ya juga bisa. Kayak Bayangin. sih, kayak gitu. Terus. Karena ini loh apa ya interaksinya tuh nyata gitu kelihatan jadi nggak cuma lihat layar dan sebagainya. Terus selain itu juga euforia yang ketika Doa Syukur Agung, jujur aku kurang puas ketika Doa Syukur Agung online. Kurang feel. Nah, kayak karena kita ngadep, memang sih benar kita menghadap tubuh Kristus yang lagi ini kan, cuman kayak mesti otak kita tuh lebih cenderung banyak itu ke hal-hal yang di sekitar kita yang mengganggu. Distract ya. Aku lebih senang sih offline, jadinya kalau ditanyain mau offline atau online, pengen offline dan itu sesegera mungkin kalau bisa. Tapi nggak takut sama corona? Takut kan tadi udah ada Sesuai. protokol. Oh, siap. Aku waspada sekali. Haha. Siap setiap kali serot ya. Oh ya. Harus. Selalu. Kalau frater gimana, frater? Kalau pendapat pribadi ya Pengennya pengennya offline lah. oh. Karena apa? Ya Style sedikit kalau online. jujur ya, semenjak ada misa online itu kan perjumpaan itu kan terbatas kan. Ya biasanya kalau saya itu melayani di paroki misalnya di gereja kan ketemu umat banyak kan menyenangkan, tapi adanya online ya cuma sama romonya. Jadi yang menyenangkan itu apa? Bertemu Umatnya. Maksudnya ketemu umat banyak gitu loh. Kira, Kalau Balik online lagi cuma tuh. kayak itu aja ya yang mana. Kemudian itu ya cuma itu. Ya. Cuman mungkin variasinya kalau online bisa ke paroki lain gitu ya. Mungkin bisa ke Denpasar atau Iya yang betul, mana. aku pernah ke Denpasar. Ketemu romo-romo yang lain kan? Ketemu Iya. secara online. Lihat aja. Lihat aja secara jauh ya. Kita cuma bisa mengagumi dari jauh. Oh iya. Mengagumi Curhat. di jauh. Ya memang itu sih, sosial penting sih, walaupun hidup beragama tetap sosial yang nomor satu. Tapi Yang sebenarnya mendukung. aku ada pertanyaan sih. Sepanjang aku mengikuti misa online ini, itu tuh sebenarnya boleh atau nggak boleh sih? Kalau di logika dan dijawab dengan etika itu sebenarnya nggak boleh ya. Kayak tadi misa, mungkin kita bercanda teman, cuman kan pasti ada yang kayak gini, misa atasannya kemeja rapi, bawahnya kolor. Nah itu tuh sebenarnya boleh atau nggak boleh sih? Maksudnya kayak Ya, gimana pendapat Frater sendiri? Frater Kayak, aku kepo aja sih Frater. Ya kalau etika pasti nggak boleh ya Frater. Oke, untuk misa online sebenarnya kalau di gereja sendiri itu tidak boleh, maksudnya tidak diperkenankan, itu tidak benar gitu. Ya, tidak sopan. Tapi karena situasinya seperti ini dan mau tidak mau ya harus melakukan seperti ini, harus online, harus di rumah. Ya kecenderungannya ketika online ya tadi Ala kadarnya. nggak fokus, ya. ada Ngantuk. yang tadi lagi misa atau ada tamu itu kan lucu. Nun. Minta ditulis itu. Mau didiemin salah, nggak Gak didiamin salah. Pokoknya serba salah lagi ya. Jadi serba salah. Kayak iklannya kalau misalnya. Dan baiknya ya misa kan, karena misa ekaristi, misa itu kan bentuk kehadiran Tuhan itu secara nyata kan, lewat tubuh dan darah Kristus itu. Tapi ya untuk situasi seperti ini ya dari Vatikan sendiri sudah
udah memberi kesempatan, memberi izin dan karena situasi yang seperti ini. Tapi kalau misalnya situasinya tidak seperti ini ya lebih baik dan harus di gereja. Menyambut tubuh Kristus secara langsung. Satu lagi Romo, brother yang apa-apa kan cara Romo dan ini apa? Jadi gini, ini karena aku mengalami sendiri di keluargaku. Nenekku itu semisal ada misa jam 8. Kita mengikuti nih misa jam 8 bareng-bareng satu keluarga. Nah, ternyata nanti jam 11 juga ada misa lagi. Nah, cuman kita nggak mengikuti perayaan misa jam 11. Nenekku sih nggak mengikuti perayaan dari awal sampai akhir tuh enggak, cuman buat dapat homilinya tuh apa aja. Nah, jadi kayak nanti berkebun nenekku nih Fatar, berkebun tapi dengerin homili itu tuh kayak sopan nggak sih sebenarnya, boleh nggak sih? Itu kan sebenarnya lucu kan, cuman kayak oh ya untuk mendengarkan homili sih sebenarnya nggak apa-apa atau gimana gitu. Kalau untuk mendengarkan, hanya mendengarkan renungan ya lebih. Iya, renungan itu kalau menurut pendapat pribadi ya boleh-boleh aja sih. Karena kan gitu ya. apa? Terkadang kan kita kan juga misalnya nih kita lagi kerja nih kan sama lah kayak kita kerjain tugas misalnya di komputer di depan laptop itu kan kok rasanya sepi ya, kita dengerin musik biar apa tenang lah, kita seneng. Nah kan kalau untuk itu kalau menurut pribadi ya boleh-boleh aja, hanya sekedar mendengarkan itu ya renungan atau khotbah ya. Tapi kalau mengikuti keseluruhan ya nggak sopan nggak banget, nggak bisa sopan lah, masa sudah diberi yang baik tapi malah disalahgunakan kan juga nggak baik juga. Iya. Jadi kesannya kayak menyepelekan pemberian gitu. Cuma untuk kayak renungan tuh Tapi nggak apa-apa. kalau hanya sebatas ingin mendengarkan renungan Atau mencari motivasi mencari gitu. motivasi, it's okay. Iya. Iya sih. Itu yang jadi pertanyaan nenekku selama ini sih, Frater. Soalnya kan sering kan, misalnya pagi tuh ikut misa di Keuskupan Agung Semarang, nanti mau lihat homili di Denpasar gimana, homili di Jakarta gimana gitu sih. Tapi kan yang penting udah ikut misa kan? Iya, nah, ya udah. udah, yang Itu penting nggak gitu. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi aku mendapatkan jawaban sekarang. Nenek, oke. Jadi gitu Nek. Jadi nanti aku pulang membawa jawaban, Nek. Sambil nyetok. Jawaban buat anak sih, Kak. Oke. Jadi udah banyak yang kita bahas ya. Habis. Iya. Udah kerasa ya. Jadi kami sudahi dulu teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Frater, Jojo. Beri tepuk tangannya dong. Untuk Kak Feni juga terima kasih. Kak Zarina terima kasih banyak. Kesimpulannya apa nih Kak? Kesimpulannya, jadi apapun yang akan kita lakukan semasa new normal ini ya teman-teman, harus ingat protokol yang sudah Sediakan. ditentukan oleh pemerintah. Hand sanitizer, masker, cuci tangan, social distancing, jaga kesehatan, olahraga, nge-gym, terserah teman-teman apa yang Baik untuk diri dan untuk kesehatan ya. ya. Kira-kira ada podcast selanjutnya nggak nih Kak? Pastinya ada. Nanti setelah Kita tunggu Ini. aja dengan topik Pasti yang ada. lebih menarik pasti. ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat malam. Bagi orang muda berpikiran positif untuk menghadapi COVID-19 ini. Kita harus bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tak lupa kita selalu mengandalkan Tuhan, karena tanpa ada perlindungan dari Tuhan kita bukan apa-apa. Karena yang terpenting Allah itu adalah peduli terhadap kita. Di dalam